Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas Tarim, kota Tarim. Topik ini pernah dibahas dalam video sebelumnya, yaitu tentang syair Tarim. Jadi video tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan kepada pribumi Nusantara bahwa itu bukanlah sholawat. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syainillah, Syainillah, ya Tarim, ya Tarim, Baldatul Aulia, Baldatul Aulia. Karena dia berbahasa Arab, maka banyak di antara kita menganggapnya itu sholawat, sehingga didendangkanlah di masjid-masjid, di acara-acara sholawatan dan seterusnya. Biasalah orang kita kan kalau berbahasa Arab dianggapnya sholawat, padahal sesungguhnya itu adalah lagu pujian terhadap sebuah kota di Yaman, kota Tarim. Ya sama sih seperti Bandung, lautan api. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Atau lagu-lagu tentang sebuah tempat yang dianggap punya nilai historis, punya nilai religius, punya nilai lebih di mata penduduknya. Dan itu sah-sah saja. Setiap negara, setiap kota harus diangkat atau dipromosikan. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian pula dengan Tarim atau Hadramaut atau Yaman. Tentu saja orang-orang Yaman atau orang-orang keturunan Yaman, pemerintah Yaman dan lain-lain berkepentingan mempromosikan kotanya ini. Apa yang bisa digali dari kota itu? Apakah pemandangan alamnya? Apakah keunikannya? Apakah penduduknya dan lain sebagainya. Dan yang orang lihat dari Tarim itu adalah sisi religiositasnya, sisi keagamaannya, sepertinya begitu. Dan bukan hanya Tarim yang diangkat atau dipromosikan sebagai kota paling beragama dengan ikon, dengan tag kotanya para wali. Tidak salah, sah-sah saja. Sama seperti aliran-aliran agama yang lain akan mempromosikan tempat asalnya itu sebagai paling religius, paling soleh, paling hebat lah begitu dalam beragama. Kalau Anda pernah mengikuti jamaah tabligh, maka kota-kota di India, Pakistan, Bangladesh, 3 negara itu sangat-sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Karena apa? Karena di situ sudah hidup sunnah-sunnah Nabi, kehidupannya penuh keberagamaan dan akan menjadikan hati kita bersih kalau berkunjung ke kota-kota di negara itu. Ini pasti ditertawakan orang di mata orang luar, tetapi di mata penganut jamaah tabligh, itulah kota-kota disitulah yang sudah hidup amalan-amalan Nabi, amalan-amalan agama, yang tidak cinta lagi kepada dunia tapi sudah berfikirnya akhirat, juhud dan lain sebagainya. Kenapa harus India, Pakistan, Bangladesh? Karena dakwah ini memang kekuatannya itu di tangan orang India. Yang mengislamkan kita ini orang India. Yang menghindukan kita dulu orang India. Yang membudakan kita dulu orang apa? India juga. Memang orang India ini terkenal sebagai dai sudah ribuan tahun. Waktu Indonesia masih pelbegu, yang bawa agama Hindu kemari siapa? Orang India. Yang bawa agama Buddha kemari siapa? Orang India. Yang bawa Islam kemari siapa? Orang India juga. Memang mereka itu dai.
Kalau ke Saudi nggak bisa, mau belajar dakwah ke Saudi mana bisa? Itikaf di masjid aja diusir di Saudi. Nggak bisa. Ceramah di Saudi nggak dikasih izin. Ceramah begini nggak dikasih izin di Saudi. Kecuali ada SIM, surat izin mendakwah. Makanya ke India, Pakistan, Bangladesh, meskipun negara itu bukan negara Islam di India itu, tapi saya pernah di sana keliling, di mana-mana saya ceramah nggak muat masjid, sampai jalan raya ditutup. Ada ulama dari Indonesia tutup jalan raya. Begitu, dan saya nggak terjemah, langsung bahasa Inggris saja saya di sana, tidak diterjemah. Orang-orang Makanya belajar dakwah itu di India, mungkin Pakistan, merekomendasikan pergi ke Mesir, karena disitulah sudah hidup spirit perjuangan Islam, harokah Islamiyah. Orang-orang yang ikut HTI mungkin harus pergi ke London kali ya, karena di sana markasnya. Apakah sudah hidup HTI di London? Wallahu a'lam. Kembali lagi tadi kepada Tarim. Kenapa Tarim begitu dipopulerkan atau populer di Indonesia? Karena agennya banyak. Siapa agennya? Ya para Habib itu yang berketurunan Yaman itu, yang dari Yaman itu, yang belajarnya di Tarim itu, yang keluarga besarnya ada di kota Tarim itu. Mereka terus-menerus membombardir informasi-informasi keagamaan, kesolehan, tempat-tempat religi paling hebat dengan kota Tarim itu. Bahkan dalam ceramah-ceramahnya banyak yang dibumbui di sana-sini, dengan harapan bisa menggugah, bisa dalam tanda kutip membius warga muslimin pribumi Nusantara agar kagum kepada kota Tarim ini. Sehingga para Ba'alwi mengatakan kota Haramain itu kan ada dua, Mekah, Madinah. Bagi kami Haramain itu ada tiga, yaitu Mekah, Madinah, dan kota Tarim. Kenapa? Karena Tarim banyak keistimewaannya. Di antaranya adalah tempat munculnya para wali, ratusan ribu wali berasal dari situ. Siapa yang melebeli wali? Ya mereka sendiri. Sedikit-sedikit inilah wali, sedikit-sedikit inilah wali, sedikit-sedikit inilah wali. Ini berasal dari kota Tarim. Yang ada di Indonesia berasal dari kota Tarim, belajarnya di Tarim, lahirnya di Tarim, dan lain sebagainya. Dan kehidupan beragama yang lupa kepada dunia, yang zuhud, yang taat kepada Allah dan lain sebagainya diperlihatkan di Tarim, seolah-olah itulah gambaran Islam yang paling benar ada di situ. Sehingga dalam ceramah-ceramah atau doktrin-doktrin habaib selalu diceritakan luar biasanya Tarim, karomahnya Tarim, hebatnya Tarim, penduduknya begini, keadaannya begini, bahkan tembok-temboknya, pintu-pintunya, jendela-jendelanya bisa jadi guru bagi mereka yang tidak punya guru. Bahkan ada yang nggak mau ke Mekah, ke Madinah, nggak mau ke Ka'bah karena cukup dengan melihat Tarim saja sudah lebih hebat dari Mekah, Madinah. Bahkan ada Habib juga mengatakan kehidupan agama di Tarim jauh lebih baik daripada Mekah, Madinah. Mekah itu coba lihat glamornya, Madinah glamornya, kapitalistiknya. Kalau di Tarim sederhana, tidak ada apa-apa, tapi agamanya hidup. Begitulah kira-kira paradigma berpikir tentang mengglorifikasi atau membahasa hiperbolikan Tarim itu. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari'ut Tarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Ali bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Sehingga kemudian dari banyaknya doktrin-doktrin yang
ugal-ugalan yang berlebihan tentang kota Tarim ini banyak yang melenceng. Salah satu di antaranya ya tadi itu, termasuk kota suci umat Islam ya Tarim, kemudian tidak usah pergi ke Mekah ya, ke Tarim saja. Kehidupan Islam di Tarim lebih baik daripada Mekah dan Madinah dan lain sebagainya. Inilah yang berlebihan yang menjadikan mereka keterlaluan dalam memuja-muja leluhurnya. Sehingga kemudian ada isu umroh pun ke Tarim. Apa iya umroh ke Tarim? Ternyata bukan itu maksudnya. Maksudnya umrohnya tetap ke Mekah, tapi setelah itu kalau tidak cukup, kalau pengen lebih maknyus lagi ya ke Tarim. Jadi setelah Mekah, Tarim. Itu ada satu paket umroh Tarim, begitu maksudnya. Karena ya 3 kota suci itu. Ini ada sendiri dalam ajaran-ajaran Ba'alwi, kitabnya Ba'alwi. جاء في كتاب لوامع النور في ذكر نخبة من أعلام حضرموت الصدور لأبي بكر المشهور العدني صفحة 347. قال الحبيب عبد الله حداد: الحرم عندنا 3 أماكن مكة والمدينة وتريم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau setinggi apapun bahasa, sebombastis apapun bahasa, sehiperbolik apapun bahasa, setinggi apapun sebuah kota atau penduduk diglorifikasi, tetap ujung-ujungnya adalah faktanya, kenyataannya. Apakah orang-orang dari Tarim, keturunan Tarim ini di Indonesia memberikan sumbangsi positif, berakhlakul karimah begitu mulia? Tidak juga. Banyak habib-habib di sini yang membanggakan Tarim ternyata berperilaku buruk di Indonesia. Jadi ini bertolak belakang dengan jualannya. Gimana orang mau percaya dengan menghebat-hebatkan produknya sementara dia sendiri tidak bisa menjadi contoh sebagai produk itu? Itu kan jauh panggang dari api. Tidak sesuai antara ucapan dan kenyataan. Begitu juga dengan Yaman pada umumnya. Negeri yang diberkahi, negeri para aulia, negeri yang disejahterakan Allah, negeri yang aman damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam jualannya. Tetapi kenyataannya ternyata tidak. Kenyataannya sekarang Yaman hancur-hancuran. Orang-orang Yaman yang ada di sana kelaparan, tidak punya pekerjaan, dan mental-mental yang jauh dari tuntunan agama Islam tentang kehidupan. Jadi mereka memahami Islam itu ya seperti itu. Yang penting ibadah-ibadah yang mahdohnya, sholat, ngaji, zikir. Tetapi ibadah-ibadah kontekstualnya ditinggalkan. Dan ini mau mencoba ditransfer ke Indonesia. Jadi jualan kota Tarim di Indonesia dengan diglorifikasi sebagai kota hebat, kota religius, itu sama seperti jualan Islam Yamani, Islam Habib di Indonesia. Islam kamilah yang paling hebat, pakaian kamilah yang paling hebat, yang paling religius, yang paling nyunah. Tirulah kami, berpakaianlah seperti kami, bertingkahlah seperti kami. Dan ini sudah banyak diikuti oleh orang-orang pribumi Nusantara. Dan jualan kota ini sepertinya juga akan berhasil. Orang-orang kita akan lebih membanggakan kota Tarim daripada kotanya sendiri. Kotanya para wali Tarim, kotanya religius Tarim, tidak ada lagi kota Serang, tidak ada lagi kota Demak dan lain-lain. Ini harus diwaspadai. Pengambil alihan bawah sadar pribumi Muslim Nusantara tentang kebanggaan kotanya ini sedang terjadi. Jadi kota-kota yang ada di Indonesia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tarim. Begitulah kira-kira. Karena Indonesia ini pintu Tarim, miliknya Tarim, anaknya Tarim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin terdengar iri atau ada ketidaksukaan. Bukan begitu maksudnya. Dalam dunia promosi ya pastinya kita mempromosikan produk lokal, betul? Bangga dengan produk lokal, betul? Dan berusaha menyetop impor atau produk luar negeri. Jadi ini wajar-wajar saja kalau kita kemudian mempromosikan kota-kota di Indonesia lagi, memberikan kesadaran bahwa kota-kota di Indonesia juga bisa lebih baik dari Tarim. Dan kita menutup informasi tentang Tarim bukan berarti membenci, tetapi ini dalam arena, dalam rangka promosi produk dalam negeri, penyadaran kepada warga, itu saja.
Jadi dengan adanya video ini misalnya kita akan sadar bahwa memang ini hasil daripada promosi, daripada glorifikasi, daripada membesar-besarkan produk luar yang pada akhirnya akan mengambil alih menghilangkan produk lokal. Sama juga seperti Habib. Habib adalah produk luar, pakaian luar, perilaku luar, keturunan luar. Maka kita harus bangga dengan produk dalam negeri, yaitu kiai-kiai santri Nusantara yang berpakaian dalam negeri, berperilaku dalam negeri, berpemikiran dalam negeri. Itulah kira-kira misi dakwah kita. Jadi misi dakwah Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam NKRI ya seperti inilah. Tidak mudah untuk kagum-kagum meniru-niru budaya luar. Betul? Jadi mulai hari ini tentang tarif ya silakan saja Habib mau berbusa-busa, mempromosikan, membesar-besarkan tarif, monggo. Tetapi kita tidak terpengaruh. Bagi mereka kota suci umat Islam ada 3, Mekah, Madinah dan Tarif. Bagi kita cuma 2, Mekah, Madinah saja. Bagi mereka Tarif adalah kotanya para wali. Ya di kita juga ada kotanya wali, kotanya santri, kota religius dan lain-lain. Betul? Nah begitulah kira-kira sikap kita. Silahkan mereka mau berbusa-busa mempromosikan Habib dan Tarifnya itu. Tetapi kita firm, kita punya kepercayaan diri, punya keyakinan, punya kepedulian bahwa produk lokal kitalah yang harus kita junjung, kita kembangkan, kita syiarkan, kita promosikan. Insya Allah. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.